Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita pasti pernah merasa dan kita pasti selalu bertanya, kenapa doa kita tidak pernah terkabul? Memanglah berpikiran seperti itu sangatlah wajar. Namun kita tetap jangan pernah goyah dan putus asa. Kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendengar dan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan suatu hari nanti. Kita juga jangan pernah sekali-kali menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena berpikir doanya tidak pernah dikabulkan. Jika kita merasa bahwasannya doa kita belum dikabulkan, maka bersabarlah. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pada hakikatnya doa-doa dengan niat yang baik tentu akan dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita tidak tahu kapan pastinya. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, cara agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satunya adalah dengan memilih waktu-waktu yang mustajab. Selain itu, kita sebagai orang muslim juga bisa memperhatikan adab-adab dalam berdoa sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Doa adalah bentuk komunikasi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi doa tersebut bisa berupa keinginan, permohonan, dan harapan supaya dapat terwujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk senantiasa berdoa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ada beberapa rahasia yang bisa kita lakukan untuk memastikan doa yang kita panjatkan agar dapat mudah dan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah mencari waktu yang mustajab. Menurut Ustadz Paujan, waktu yang mustajab adalah pada hari Arafah, bulan Ramadan, dan sepertiga malam terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Dan siapa yang minta ampunan, pasti aku ampuni. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kiblat adalah arah yang dituju semua umat Islam dalam melaksanakan ibadah seperti sholat maupun berdoa. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan dari beberapa hadis menyebutkan bahwa beliau dalam beberapa kesempatan menghadap kiblat ketika berdoa. Tetapi hal ini bukanlah suatu keharusan, melainkan anjuran. Selain itu, dalam doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengangkat kedua tangannya dengan tegas sambil menghadap ke kiblat. Dari Jabir radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga adalah dengan suara lirih dan tidak berteriak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang keempat adalah pada saat keadaan yang mustajab, yaitu ketika perang, turun hujan, ketika sujud, antara adzan dan iqamah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Tirmidzi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keadaan terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima adalah memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sebelum kita mengucapkan sesuatu permintaan dalam berdoa, ada baiknya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca kalimat zikir. Ini dilakukan tentu untuk menyanjungnya sesuai kedudukan yang maha suci. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar ada orang yang berdoa dalam solatnya dan dia tidak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau pun bersabda, orang ini terburu-buru. Kemudian beliau bersabda, apabila kalian berdoa, hendaknya dia memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berdoalah sesuai kehendaknya. Yang keenam adalah khusyuk, rendah hati dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami
dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang ketujuh adalah yakin kalau doa kita pasti terkabul dan jangan pernah pesimis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian ketika berdoa mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau mau. Ya Allah, rahmatilah aku jika Engkau mau. Hendaknya dia mantapkan keinginannya, karena tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai rahasia-rahasia yang mesti kita ketahui agar semua doa yang kita panjatkan akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan semoga berkah untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.